al-Ukhbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Baya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan di dunia didesain oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Ada sebab, ada akibat, ada muda, ada tua, ada jaya, ada pula hina, dan seterusnya. Semuanya sering berganti. Pada setiap masa Allah membuatnya ada berkah. Kita diminta untuk senantiasa dapat berdamai dan bersahabat dalam fase kehidupan yang kita lalui. Namun, setiap orang tidak sama dalam menghadapi fase yang akan dilalui. Terutama dari kejayaan berbeda pada kemunduran. Al-Kisah, ada seorang kepala dinas yang lebih dari 8 tahun memangku jabatannya. Di tempat tugasnya, dia termasuk pimpinan yang disegani oleh staf, karyawan, dan bawahan. Di mata atasan, dia dipandang sebagai seorang kepala dinas yang memiliki loyalitas dan kinerja yang bagus. Namun, entah mengapa, menjelang pensiun, dia menjadi orang yang sangat sensitif, banyak omong, tidak jelas titik komanya, suka tersinggung, sering melamun, dan lain sebagainya. Dari sifat yang awalnya positif berganti 180 derajat. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi penyebab dari peristiwa ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap seseorang yang memasuki masa pensiun seperti peristiwa tadi disebut post-withdrawal. Ia merupakan salah satu jenis penyakit jiwa yang bisa menyerang siapa saja, terutama orang yang terbiasa atau terlalu lama memangku jabatan, hidup serba enak, namun pada suatu saat harus berganti menikmati jabatan atau kesenangan tersebut. Seperti fenomena pada pemimpin di negeri Timur Tengah yang gak turun dari jabatannya. Juga mungkin ada di negeri kita orang yang seperti itu. Mereka yang mengidap penyakit ini merasakan kehilangan sesuatu yang selama ini dia anggap berharga dan berwibawa di mata orang lain. Karena rasa kehilangan yang berlebihan, lalu muncul perasaan rendah diri yang menyebabkan jiwa mereka tertekan. Karena posidon tersebut penyakit jiwa, maka terapi yang mesti kita lakukan adalah menyehatkan kejiwaan atau rohanian. Salah satunya yang paling pokok adalah dengan meningkatkan keimanan. Maka mengapa iman? Karena seseorang yang beriman akan yakin adanya kehidupan yang lebih baik akan diberikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala karena ia ikhlas atas takdir yang telah diberikan. Iman yang kokoh dapat mempengaruhi orientasi kehidupan, sikap, dan aktivitas keseharian. Iman akan membangun persepsi bahwa manusia memiliki kemuliaan di sisi Allah.
manusia menjadi pemimpin di alam dunia ini. Dengan persepsi yang demikian, seseorang terhindar dari kekosongan jiwa. Ia tidak akan memandang hanya jabatan yang memberi kemuliaan, tapi amal kebajikan sebagai tolak ukurnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu walladzina yakfurun as-sayyi'at lahum 'adzabun syadidun wa makruhum ulaika hum yahud." Yang artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semua. Kepadanya lah naik perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkan. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Quran surah Al-Fatir ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iman akan membuat orang tidak menyesali apa yang telah terjadi, tidak menggerutu dengan apa yang tengah terjadi, dan tidak menatap masa depan dengan penglihatan yang suram dan redup. Iman akan menumbuhkan optimisme, sebab orang yang beriman percaya bahwa rahmat dan pertolongan Allah dilimpahkan pada setiap saat dan setiap usaha. Ketika datang kecemasan, orang beriman pun optimis akan datang segera pertolongan Allah dalam bentuk keamanan. Ketika derita menghampiri, orang beriman yakin bahwa rahmat Allah akan menggantikannya dengan kebahagiaan. Dan ketika kesulitan membelit langkah kehidupan, orang beriman juga yakin bahwa kemudahan dari Allah pasti akan datang. Bukankah Allah telah berjanji lewat firman-Nya dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menggandakan baginya jalan keluar. Quran surah Al-Talaq ayat 2. Bahkan Allah mengulang 2 kali firman-Nya dalam satu surat, yaitu surat Al-Asr ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mencegah agar diri kita tidak terjangkit post-power syndrome, ada beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan agar terhindar dari gangguan kejiwaan tersebut. Yang pertama, sebagai seseorang yang beriman, saat menerima sebuah jabatan amanah, semestinya kita sadar bahwa jabatan tersebut adalah amanah yang sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Allah Sang Maha Pemberi, seperti halnya hidup kita sendiri. Bagaimanapun alur karir kita tidak selamanya berkilauan, namun selalu berputar seiring dengan putaran roda kehidupan. Yang bisa kita lakukan dengan amanah itu adalah dengan bekal niat billahi ta'ala, kita berusaha menjalankan amanah tersebut dengan jujur, profesional, dan inovatif.
Kita harus melihat apa yang pada diri kita dan yang kita miliki, bukan melihat pada apa yang tidak kita punyai. Cara yang ketiga, yakni dari awal kita sudah semestinya mempersiapkan, berpikir positif bahwa apapun kegiatan yang kita lakukan setelah tidak memenuhi jabatan lagi adalah baik dan berguna bagi masyarakat. Akhirnya post power syndrome bukanlah penyakit sepele, karena yang diserang bukanlah fisik tetapi psikis atau jiwa. Karena itu, marilah kita membenahi kembali hakikat dan tujuan hidup kita agar terhindar dari sifat mendewa-dewakan pangkat, kedudukan, jabatan, kemewahan, dan kemasyhuran. Semuanya itu fana adanya. Yang kekal adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadan nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana